adik-adik, kita semua bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, duduk yang tenang, yang sopan, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami tahu semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami bawa hidup kami bawa hati kami yang penuh kerinduan untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau layakkan setiap kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau bersatukan kami dalam doa dan setiap pujian penyembahan. Biar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami percaya walaupun kami tidak berkumpul di dalam satu ruangan yang sama, kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Engkau puaskan setiap hati kami yang rindu dan haus akan kebenaran-Mu. Engkau berkati kami dengan firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Biar semakin hari hidup kami semakin berkenan kepadamu. Hanya ini doa dan permohonan kami satukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sekali lagi panggil Dia Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sekali lagi panggil Dia Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari semua naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Bapa, kami bersyukur Bapa, di sepanjang hidup kami Tuhan Engkau baik, Engkau menyertai, Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Ini pujian, ini penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami untuk selalu memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Adik-adik, kini tiba saatnya kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dengan bersuka cita, dengan semangat kita mau memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam
kembali. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang dalam kerajaan surga, ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya kami dapat menyenangkan hati-Mu lewat semua ini Tuhan. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran dari firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berkati kami. Biar apa yang kami dengar, kami mau belajar dan kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau bekali kami dengan firman-Mu, biarlah dari kecil kami mau menjadi teladan bagi siapapun dan semua orang di sekitar kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Percaya jarak tidak dapat memisahkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini kakak mau membagikan firman Tuhan dengan judul mau mendoakan orang lain. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9, kemudian ayat 13 sampai 16. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka.
yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Nah, adik-adik, ada seorang anak nih, usia 7 tahun, namanya Leni. Ya, ada yang mungkin namanya samaan. Nah, si Leni ini setiap malam dia tuh rajin berdoa sebelum tidur. Nah, banyak hal yang didoakannya. Antara lain, dia berdoa supaya mainannya tidak dirusak atau diambil oleh adiknya. Terus kemudian dia juga berdoa agar buah mangga yang di depan rumahnya tidak dicuri orang. Kemudian ia berdoa agar besok cuacanya cerah sehingga dia bisa bersepeda dengan teman-temannya. Dan tak kalah penting juga, dia berdoa agar nilai ulangan matematikanya mendapat nilai yang sempurna, meskipun hari ini ia tidak belajar karena ia asik bermain game. Dan yang anehnya lagi, dia juga berdoa untuk temannya, tapi dia mendoakan supaya temannya ini tidak masuk sekolah, karena si temannya ini suka membuli dia. Jadi ketika temannya tidak masuk sekolah, hidupnya menjadi tenang dan aman di sekolah karena tidak ada yang mengganggu dia. Nah, hampir setiap hari Leni berdoa seperti itu. Selalu diulang-ulang. Setiap kali dia berdoa, dia selalu mengucapkan doa yang sama. Nah, dari seluruh pokok doanya, ya, semua berfokus kepada dirinya sendiri, keinginannya Leni sendiri. Leni hampir tidak pernah mendoakan orang lain yang baik, mendoakan supaya temannya tidak masuk sekolah itu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat gitu, seminggu ini, selama beberapa minggu ini, kalian kan sudah belajar nih tentang doa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan doa kan. Nah, mungkin juga ada yang sudah jauh sebelum mendengarkan tentang berdoa. Kalian sudah ada yang sudah melakukan doa, mungkin diajari oleh orang tua dan sebagainya. Yuk adik-adik coba lihat deh, dari daftar doa yang adik-adik ada setiap hari, yang adik-adik doakan setiap hari itu, mungkin sebagian besar dari adik-adik atau kakak juga kita masih sama seperti Leni gitu kan ya. Masih lebih banyak mendoakan diri sendiri. Kenapa kok bisa gitu adik-adik? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena secara alami memang manusia lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Manusia masih belum bisa terbeban berdoa bagi orang lain, ya kan? Masih belum bisa berdoa. Atau mungkin ada dari adik-adik yang sudah ngomong, oh kak, aku sudah banyak mendoakan orang sih kak, aku sudah melakukan itu. Jadi bukan nggak seperti Leni lagi, tapi juga mau mendoakan orang lain gitu. Nah, kalau kalian seperti itu, kakak akan juga 2 jempol. Kalian minta, oke, lakukan terus. Nah, adik-adik, hari ini ya, kita belajar dari siapa? Tuhan Yesus. Ya, dari Tuhan Yesus yang ayat kita baca tadi, Yohanes 17 tadi. Jadi kan Tuhan Yesus waktu itu sudah menyelesaikan semua pelayanannya di bumi kan, sudah mengajarkan banyak hal firman Tuhan.
kepada murid-muridnya gitu kan. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus tahu gitu kan, dia akan mati di kayu salib untuk menyempurnakan pelayanannya gitu kan. Dia sangat tahu kan. Dan di dalam kondisi yang seperti itu luar biasanya ya kan. Ada pernah kebayang nggak di dalam kondisi yang genting gitu kan ya, katakanlah dalam sesuatu yang urgent gitu ya, yang sangat darurat gitu kan ya, dia tidak tahu lah misalkan apa gitu ya, tetapi Tuhan Yesus masih mau mendoakan para murid-muridnya gitu kan. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita meskipun dalam keadaan genting sekalipun, dalam keadaan seperti apapun, kita harus mau belajar untuk mendoakan orang lain ya kan. Terus mungkin kalian bertanya-tanya, Kak, kenapa sih Kak kita kok harus mendoakan orang lain Kak, ya kan, orang lain lo belum tentu mendoakan kita ya kan. Kenapa kita harus mendoakan orang lain? Yang pertama, ketika kita mendoakan orang lain, kita berarti melakukan firman Tuhan. Adik-adik tahu ya, Alkitab kita ini ya kan, kita sebagai orang Kristen ya, tidak dianjurkan hanya membaca saja, tetapi juga merenungkan ya kan. Itu apa yang lebih penting, yang penting lagi selain membaca dan merenungkan firman Tuhan ini? Apa? Melakukan firman Tuhan ini ya kan. Jadi kita dituntut tidak hanya membaca dan menghafal atau merenungkannya, tetapi juga melakukannya firman Tuhan ya kan. Di Alkitab kita diperintahkan ya kan, dalam Alkitab ditulis untuk kita harus mendoakan orang lain. Nggak percaya? Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Timotius 1 ayat 2. Di situ dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk orang lain. Nah, itu kan. Nah, jadi ketika kita mau mendoakan orang lain, itu akan membuat kita mengalihkan fokus kita dari diri sendiri kepada orang lain di sekeliling kita ya kan. Jadi kita ketika kita berdoa untuk orang lain, kita melupakan fokus doa diri kita sendiri, tapi kita menjadi terbeban untuk mendoakan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita saling membantu menanggung beban orang, kita juga sedang mentaati perintah Kristus. Kalian bisa lihat di Galatia 6 ayat 2. Kalian bisa baca sendiri ya. Karena ketika kita berdoa bagi orang lain, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pun juga dapat menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan juga kasih Allah. Luar biasa kan, ketika kita mendoakan orang lain, itu bisa menjadi kesaksian dan bukti bahwa kasih Allah itu nyata, nggak cuma kepada diri kita, kita juga harus membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Oleh sebab itu, di dalam doa-doa kita harus peduli terhadap orang lain di samping diri kita sendiri. Kita harus berdoa untuk semua orang ya kan, dan mengucap syukur juga untuk semua orang. Dan kita juga tidak boleh membatasi doa-doa atau ucapan kita hanya pada diri, ucapan syukur kita hanya pada diri kita sendiri. Jadi kalian bisa lakukan daftar tulis, kalian boleh daftar orang-orang siapa saja sih yang harus kita doakan gitu kan. Kalau di Alkitab kalian diajari untuk berdoa untuk para pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin bangsa. Kalian juga bisa berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, Bapak Gembala, dan semua orang di gereja. Selain itu juga kita bisa berdoa untuk teman-teman kita. Jadi mulai buatlah daftar list, daftar orang-orang yang akan kita doakan gitu kan ya. Kita harus mulai belajar untuk mengesampingkan diri kita, bukan karena
aku, tetapi kita juga harus membantu orang lain. Kita harus mendoakan orang lain, kita harus memiliki kerinduan untuk mendoakan orang lain itu. Ya kan? Karena itulah yang dituliskan oleh firman Tuhan, dan kita harus melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita mendoakan orang lain, apa yang terjadi? Membuat kita dekat dengan orang lain. Nah, ketika adik-adik mau mendoakan orang lain, salah satu contohnya misalnya nih, adik-adik mau mendoakan teman kalian, ya kan? Misalkan teman kalian namanya si Junet, ya kan? Junet nih. Tentu adik-adik akan bertanya terlebih dahulu, bukan, kepada Junet tentang apa yang harus didoakan. Dan hal ini ketika kalian bertanya, maka akan membuat timbul sebuah percakapan, ya kan? Dan dari percakapan kita dengan teman tersebut menimbulkan sebuah hubungan kedekatan kita dengan teman kita, ya kan? Misalnya gini, teman kita namanya Junet, terus kita mau doakan, Junet, kamu mau tak doain hari ini, kira-kira apa ya yang mau kamu perlu doakan apa? Nah, kan kita bertanya kan, dari percakapan ini kan akan menimbulkan hubungan kita jadi dekat sama teman kita Junet. Terus akhirnya cerita, oh iya gini, aku sekarang lagi mengalami ini, papa mamaku sakit, terus dan sebagainya gitu kan. Terus akhirnya dari situ kan kalian akan tahu kan, hubungan kalian jadi bisa lebih dekat sama teman kalian gitu kan, ya kan? Kalian nggak cuma sekedar tahu itu namanya Junet, tapi kalian lebih mengenal, lebih intim teman kalian itu. Ya, setelah itu setelah kita tahu, setelah mendengar semuanya dari teman kita, apa yang perlu didoakan, seperti Junet tadi yang bercerita tentang papa mamanya yang sakit, hal yang selanjutnya kan pasti kita harus kita bisa mulai mendoakan, ya kan? Ya kan, kita mulai mendoakan dia. Oh yaudah Junet, kamu tak doain ya, supaya papa mamamu segera sembuh gitu ya, kamu gak usah sedih gitu kan, ya kan? Nah, jadi simple kan ya, dari situ kan kalian bisa menjadi lebih dekat sama teman kalian, dan teman kalian merasa, wah iya si ini baik sekali ya, dia mau mendoakan aku gitu kan, dia sangat baik sama aku. Akhirnya kalian jadi dekat kan, kalian bisa berteman lebih lagi, mungkin kalian bisa istirahat di sekolah jajan bareng, atau mau ngerjakan tugas bersama-sama itu kan ya. Itu dimulai dari hal simpel, karena kalian mau mendoakan orang lain, kalian bisa menjadi dekat dengan teman kalian gitu. Kalian bisa punya hubungan yang luar biasa dengan teman kalian gitu kan. Jadi adik-adik, kalian bisa mulai hari ini, setelah kalian dengarkan ini, kalian bisa memulai melakukan pendekatan kepada orang-orang yang ingin kita doakan. Adik-adik mulai bangun hubungan sama mereka, agar adik-adik bisa membuat daftar hal-hal apa yang perlu adik-adik doakan untuk mereka. Kalian bisa mulai dari orang-orang terdekat kalian, misalnya mama kalian atau saudara kalian terdekat, ya kan? Kalau kalian misalkan bingung nih, waduh kak, yang didoakan kan banyak temanku kak, nanti gimana kak aku bisa mendoakan satu-satu? Kalian catat aja, kalian ambil kertas atau kalian buku, ya kalian tulis. Kalau enggak ya udah diingat-ingat aja kan ya, gampang kok. Nah itu nggak cuma adik-adik loh, Kak Wendy ini pun sering mendoakan teman-teman atau orang-orang terdekat kakak, ya kan? Biasanya sih kalau Kak Wendy ini kalau mau mendoakan orang lain itu kakak akan chat mereka satu persatu gitu ya. Kakak akan chat mereka satu persatu melalui WhatsApp gitu kan. Nah, misalkan teman kakak nih namanya si Rudi, ya si Rudi, jadi kakak akan mulai chat dia, halo Rud, selamat siang, atau mana, shalom Rudi, gimana kabarnya gitu. Kakak mulai basa-basi dulu lah, tanya kabar dulu, ya kan, kabar. Terus dia mulai menjawab, oh ya kabar baik gitu kan, kabar baik, oke Rud, puji Tuhan kalau kabar baik. Gimana, ada sesuatu apa minggu-minggu ini mengalami apa, mungkin
ada sesuatu yang perlu bisa aku dukung dalam doa, ya kan? Nah, masa kalau Kak Wendy bilang kayak gitu, nanti masuk Rudi mau ngomong, oh gak usah Wen, kamu gak usah gini, gak mungkin kan? Atau Rudi mau jadi marah-marah ketika ada yang mendoakan, enggak kan? Tentu si Rudi akan bercerita banyak hal, misalkan, iya Wen, dalam minggu ini aku itu dalam sekolah aku ini kurang pandai dalam matematika, atau aku kurang nilaiku di dalam pelajaran ini, ya tolong doakan supaya aku bisa mengerjakan tugasku lebih baik lagi gitu kan. Oh ya Ruth, terus ada apa lagi gitu kan, coba tanya terus, gali terus teman-teman kalian itu, orang-orang yang akan kalian doakan, supaya kalian bisa menemukan banyak pokok doa yang perlu kalian perlu untuk kalian bantu dia di dalam doa gitu kan. Nah, setelah itu kan akhirnya oke Ruth, kalau gitu ayo kita berdoa bersama-sama, atau oke Ruth, nanti aku doakan kamu ya, mulai hari itu kan. Nah, gampang kan. Selain juga mendoakan, kakak juga biasanya bisa ngasih motivasi, oh ya Rudi, kalau kamu misalkan nggak bisa mengerjakan soal matematika ini, nggak cuma didoakan aja Ruth, tapi kamu juga harus belajar gitu kan. Kamu harus belajar, kita bisa memberikan saran juga kepada teman kita gitu kan. Dimulai dari hal sederhana, kita mau mendoakan orang lain, kita bisa mempunyai hubungan kedekatan dengan orang lain, kita bisa mengenal teman kita lebih dekat lagi kepada mereka, ya kan. Nah, adik-adik, kira-kira gampang nggak sih mendoakan orang lain? Kalau kalian sudah mendengarkan hal ini, gampang bukan? Oleh sebab itu, mari adik-adik, yuk kakak mengajak untuk setiap adik-adik mau mulai mendoakan orang lain. Nggak usah orang yang jauh-jauh dulu, nggak usah orang yang nggak dikenal. Kak, lihat orang itu Kak di pinggir jalan, Kak, aku doakan. Nggak usah seperti itu dulu. Kalian mulai dari orang-orang terdekat kalian, misal papa mama kalian, atau saudara kalian yang ada di rumah kalian, atau teman kalian coba tanya ke mereka hari ini, halo papa atau mama, ada yang perlu didoakan dah hari ini? Atau ke temanmu kalian tanya, halo gimana kabarnya tuh ya, terus aku mau mendoakan kamu, boleh nggak gitu kan. Pasti teman kamu boleh, nanti kamu bisa tanya apa sih yang perlu didoakan gitu ya. Jadi mulai hari ini yuk mari kita belajar mendoakan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ada dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya pada adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita tidak mendengar firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan link, pada hari Senin bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah online dapat diakses melalui YouTube channel GPI Maranatha. Pada hari ini kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Selenia. Kita juga mau sama berdoa. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun yang sudah Kau tambahkan untuk teman kami Selenia Tuhan. Biarlah Selenia bisa menjadi pribadi yang semakin dewasa Tuhan, semakin takut akan Engkau, semakin menghormati Engkau, semakin menurut pada orang tuanya Tuhan. Dan biarlah apapun yang dilakukan itu berdasarkan atas Engkau Tuhan. Biarlah dia bisa menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Selenia dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.